Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Demovi. Di malam yang sadu ini ditemani dengan semangkok mie goreng, radio kali ini akan menceritakan perjalanan karir yang membagongkan dari 4 bulan di Thailand. Karir mereka diawali dengan perjudian hingga akhirnya terlilit hutang di rentenir. Kemudian melakukan penculikan, akhirnya berakhir menjadi pahlawan. Mereka memang somplak, tapi ini membuktikan tidak ada yang tahu takdir Tuhan. Tak perlu intro lama-lama, mari kita simak alur cerita dari film Bangkok Adrenaline. Di awal scene kita diperlihatkan 4 orang backpacker asal Perancis yang tiba di Thailand untuk liburan. Seperti yang kita tahu, Thailand adalah salah satu negara di Asia dengan wisata malam yang aduhai. Jika kalian ke sana, jangan jajan sembarangan karena bisa salah masuk akibat rasanya sama tapi tempatnya berbeda. Karena terlalu asik jajan dan colok sana sini, tak terasa uang mereka pun nyaris habis dan tinggal 3.000 baht. Jika dikonversi ke rupiah saat video ini tayang, itu sama dengan 1,3 juta rupiah. Lalu untuk menggandakan sisa uang yang tersisa, mereka memiliki rencana untuk ikut judi gaplek. Seperti lagu dari Bang Haji Rhoma Irama. Menjanjikan kekayaan. Benar saja, akhirnya mereka pun melarat dan malah berhutang 1 juta baht atau senilai 430 juta rupiah kepada rentenir. Seharusnya mereka mendengarkan lagu dari Bang Haji Rhoma Irama sebelum berjudi. Di sana sang rentenir memiliki aturan 1 jari sama dengan 1.000 baht, sedangkan mereka memiliki hutang 1 juta baht, dan itu setara dengan 1.000 jari. Karena tidak memiliki 1.000 jari, walhasil kepala mereka lah yang akan didor. Tapi akhirnya sang rentenir bermurah hati. Mereka diberi kesempatan 1 minggu untuk melunasi semua hutangnya. Setelah keluar dari markas sang rentenir, mereka berdiskusi dan berencana bekerja agar mendapat uang dan bisa membayar hutang. Si Mac dengan menjadi guru karate, Conan yang perawakan tinggi besar seperti Hulk ikut smackdown. Si ganteng Daniel dan si gimbal John menjadi penari striptease. Lawannya mak-mak baik. Karena sulitnya mencari uang dengan pekerjaan yang mereka jalani saat ini, akhirnya mereka menggelar sidang paripurna di pinggir jalan sambil makan Indomie goreng. Lalu si Mac memiliki ide untuk menculik aww cantik bernama Irene Dawson. Irene Dawson adalah anak konglomerat yang akrab disapa dengan Sultan Dawson. Tujuan mereka tak lain tak bukan adalah untuk mendapatkan uang tebusan agar mereka segera terbebas dari jeratan sang rentenir. Esok harinya Mike melakukan pengintaian, sedangkan Daniel menjalankan aksi copetnya di pasar, namun malah dikejar polisi karena aksinya ketahuan. Memang apa? Ternyata dompet yang dia copet kosong, tidak ada isinya. Esok harinya mereka mengatur rencana penculikan terhadap anak Sultan Dawson. Dan setelah mereka sepakat, mereka memulai aksi penculikan dengan menggunakan obat bius berbentuk gas hingga seisi rumah pingsan semua. Setelah dirasa aman, kemudian mereka masuk rumah untuk menculik Irene. Lalu tak lupa menyelipkan catatan ke laptop Sultan Dawson. Setelah misi penculikan berjalan lancar, mereka pun kembali ke markas. Akhirnya seisi rumah pun terbangun. Lalu ditampilkan dapur berantakan karena ulah tengil si John yang mengerjai koki saat pingsan. Setelah sadar, Sultan Dawson menemukan catatan itu di mejanya. Namun karena tak bisa bahasa Thailand, akhirnya meminta bodyguardnya yang bernama Lai untuk menerjemahkan. Dan isi dari pesan itu adalah penculik minta tebusan 10 juta baht dan tidak boleh melapor polisi atau media. Mendengar itu, Sultan Dawson murka dan langsung menyuruh kedua bodyguardnya yang diketahui bernama Hans dan Lek untuk melapor ke polsek setempat. Tak lama kemudian datang anggota polisi dari polsek setempat untuk menjalankan tugasnya olah TKP. Scene diperlihatkan Irene telah diikat di bangku dengan mata tertutup.
Sebagai calon emak-emak yang hedon, Irene memaki dan mengancam jika ayahnya menemukan mereka, maka mereka akan mengalami penderitaan. Barbar bener mulutnya seperti knalpot 2 tak. Lalu John pergi keluar untuk membeli teh sisri dan nasi padang. Namun di jalan John menemukan koran yang memuat berita penculikan Irene putri Sultan Doson. John pun panik dan kembali ke markas untuk memberitahu rekannya. Mike pun meminjam laptop John untuk menghubungi Sultan Doson dan meminta uang tebusan. Setelah melalui negosiasi panjang dengan Mike, Sultan Doson sepakat dengan memberikan uang tebusan sebesar 3 juta baht. Setelah melalui negosiasi panjang, Mike keluar dan melihat rekannya telah menggunakan topeng. Hal ini dilakukan karena wajah mereka tidak ingin diketahui Irene. Karena sebelumnya John telah melepas penutup mata Irene yang selalu merengek akibat matanya sakit. Irene pun berkata, akhirnya aku melihatnya. Namun dengan konyolnya Conan malah melepas topeng yang dia gunakan. Padahal yang Irene maksud adalah wajah Mike. Oh Conan, ternyata hanya badanmu saja yang besar. You're not very smart, are you? Karena kesal, akhirnya Mike membuka topeng John agar Irene juga melihat wajahnya. Kemudian Mike mengajak Daniel pergi COD dengan ayah Irene. Tapi ayah Irene menyuruh Hans dan Lex untuk melakukan COD dengan mereka. Akhirnya Mike dan Daniel telah sampai ke tempat COD dengan menggunakan topeng hitam. Namun mereka malah ditipu karena tas yang diberikan berisi kolor hijau. Pesabas. Dan setelah itu muncul seluruh anak buah Sultan Doson mengelilingi mereka. Dan terungkaplah wajah asli Mike dan Daniel karena topeng yang mereka gunakan berhasil dirampas. Akhirnya baku hantam pun terjadi. Mike harus terpojok karena dikeroyok oleh Shibuto. Namun karena Mike dan Daniel jago silat, mereka pun mampu menembangkan anak buah Sultan Doson. Pada akhirnya mereka harus terjungkal-jungkal karena Hans dan Lex turun tangan. Akhirnya Max dan Daniel berhasil melarikan diri. Namun ternyata Hans berhasil menyelipkan alat pelacak ke jaket Daniel. Dengan mode barbar seperti orang kesurupan, Shibuto mengejar Max dan Daniel dengan menjebol kawat pagar. Akhirnya Shibuto berhasil mencegat Max dan Daniel. Namun akhirnya berhasil di-KO dengan gabungan tendangan halilintar dan tendangan harimau. Setelah itu mereka pun berpisah. Mike berencana menemui kenalannya yang disebut Bulldog, sedangkan Daniel kembali lagi ke markas. Scene beralih ke markas. Saat John baru datang membeli nasi padang dari warung Mbok Dewo, dia kaget karena Irene tidak ada. Sedangkan Conan malah asik jreng-jreng main gitar. Lalu Conan mengatakan Irene ada di kamar mandi. Dengan panik John langsung menjatuhkan nasi padang ke lantai dan berlari ke arah kamar mandi. Karena Conan terkadang sangat bodoh. Setelah pintu dibuka, ternyata Irene masih ada dan terikat di bangku sambil pipis di celana. Lalu Shin menampilkan Hans dan Lex melapor ke Sultan Doson bahwa mereka gagal mendapatkan Irene. Namun berhasil memasang alat pelacak kepada mereka. Balik lagi ke markas. Ternyata si Irene sudah ganti baju. Siapa ya yang nyepokin? Kembali ke cerita. John dan Conan sedang duduk bersama mengawasi Irene. Kemudian Conan merengek ingin pergi keluar beli nasi padang karena lapar. Irene memanfaatkan kelemahan mereka untuk melarikan diri karena tali yang mengikat tangannya sedikit kendor. Dan akhirnya tali itu berhasil lepas. Irene pun sengaja membuat gaduh sehingga John mendekatinya. Dan plok! John pun ditampol sampai jatuh. Setelah menjatuhkan John, Irene melarikan diri. Namun akhirnya kembali dan malah melempari John dengan mangkok. Hahaha. Dendam amat ya. Saya curiga mungkin ini jari-jari John yang tadi nyempokin. Setelah puas melempari John, Irene kembali melarikan diri. Namun harus apes karena menabrak Conan yang kembali ke rumah sebab dia lupa bawa uang. Buluk ditabrak. Akhirnya si Irene kembali ditangkap dan diikat lagi di bangku. Kemudian muncul Daniel melepas penutup mata Irene karena tidak tega melihat Irene disiksa John. Dan adegan khas sinetron FTV pun muncul. Dengan pertama aku berjumpa. Scene beralih ke Mike sedang berada di diskotik sedang mencari Bulldog. Asake boy bos, Thailand boom. Lalu Mike menemukan Bulldog, kemudian menceritakan bahwa dia telah menculik anak Sultan Doson. Namun di sini Bulldog memberitahu bahwa Sultan Doson adalah seorang mafia dan menyarankan Mike melepaskan Irene lalu pergi meninggalkan Thailand.
Jika tidak, dia akan mendapatkan masalah besar. Saya pikir Bulldog adalah mafia yang sangar, dengan setelan jas hitam dan membawa pistol. Namun Bulldog ternyata adalah omnivora. Aduh, baca bener. Setelah Mike mengetahui semua informasi tentang Sultan Dawson dari Bulldog, Mike kembali ke markas dan menceritakan semuanya kepada Irene. Lalu Mike membuat skenario untuk membuktikannya kepada Irene dengan menelpon Sultan Dawson dan mengancam akan membunuh Irene jika tidak segera memberikan uang tebusan. Tanpa diduga, Sultan Dawson mempersilahkan Mike untuk membunuh Irene. Mendengar ini, Irene pun sangat kaget. Scene memperlihatkan Hans dan Lex berkeliling kota mencari sinyal GPS dari alat pelacak yang terpasang pada Daniel. Setelah mendapatkan sinyal keberadaan mereka, Lex pun kemudian melaporkannya kepada Sultan Dawson. Tak lama kemudian, markas Mike pun diserbu anak buah Sultan Dawson. Dalam penyerbuan ini, target utama adalah menangkap Irene. John pun menelpon Jack untuk meminta bantuan menyelamatkan teman-temannya dan juga Irene. Dengan bujuk rayu John, Jack pun bersedia membantunya. Namun ketika hendak pergi, mobil Jack meleduk. Hans dan Lex akhirnya sampai rumah. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa dan malah si Buto yang muncul. Kemudian Lex menanyakan di mana Irene berada. Dan sayang sekali si Buto harus kena bogem karena tidak memberitahu di mana Irene berada. Kemudian si Buto diinterogasi dengan metode yang gokil. Karena terus ditekan, si Buto pun mengatakan bahwa Sultan Dawson akan membunuh Irene lalu melempar tuduhan kepada para penculik agar Sultan Dawson tidak berurusan dengan hukum. Nasib naas, si Buto pun terlepas dari pegangan Hans dan terjatuh bebas. Scene beralih ke Daniel yang masih berlarian menghindari kejaran anak buah dari Sultan Dawson. Dan baku hantam pun terjadi di tengah pengejaran. Sampai akhirnya Daniel pun terpojok dan terpaksa melawan anak buah Sultan Dawson sendirian. Akhirnya Jack dan anak buahnya sampai ke tempat John dengan menaiki sebuah bus. Dengan gagah beraninya mereka menyerbu markas Sultan Dawson, namun berakhir mati dengan sangat konyol. Dan akhirnya John pun tertangkap. Conan, John, dan Mike akhirnya reuni dalam tahanan. Lalu terjadilah perdebatan dan saling menyalahkan di antara mereka. Kemudian Hans dan Lex datang menghajar penjaga dan membebaskan mereka. Karena Lex membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan Irene dari Sultan Dawson. Saat hendak pergi, ternyata Jack masih hidup karena dia menggunakan rompi anti peluru. Scene beralih ke Irene yang hanya menggunakan sebuah handuk sedang dikejar anak buah Sultan Dawson karena ketahuan melarikan diri. Oh man, beruntung sekali penjaga itu bisa melihat isi handuk. Saat mereka lengah karena melihat isi dalam handuk, akhirnya ditumbangkan Irene. Irene pun menggunakan trik yang sama, namun salah sasaran karena penjaga yang satu ini Mahu alias Homo, dan berakhir Irene pun ditangkap. Tim penyelamat Irene pun terbentuk. Conan yang seperti Hulk pun meng-KO security dengan mudah. Kemudian pasukan Sultan Dawson datang berdatangan. Hingga akhirnya baku hantam antar persilat pun terjadi. Saat Lex dan Han menemukan Sultan Dawson dan ingin menangkapnya, the power of uang pun akhirnya menang. Hans pun membela dan melawan Lex. Setelah Lex mengalahkan Hans, Daniel di tempat lain bertemu dengan lawan yang sangat tangguh. Dan baku hantam di antara mereka pun terjadi. Saat terpojok dan nyaris jatuh, Daniel pun menggunakan jurus remasan jari surga. Setelah pertarungan Daniel selesai, dia mengetahui Irene akan dibawa Sultan Dawson pergi. Kemudian Daniel berusaha mengejarnya. Namun saat pengejaran, Daniel pun diikuti anak buah Sultan Dawson lainnya. Dan baku hantam pun terjadi di atas bemo. Baku hantam pun diakhiri Daniel dengan menabrakkan bemo ke kereta api sampai meledak. Daniel akhirnya menemukan Irene dalam keadaan diborgol Sultan Dawson di dalam mobil di tengah jalur kereta. Saat hendak ditabrak, ternyata kereta pindah jalur. Membagongkan sekali. Sultan Dawson yang melihat mereka tidak jadi mati akhirnya berencana menembaknya. Namun tiba-tiba Lex muncul dan menghalangi aksinya.
Di waktu yang tepat, polisi pun datang ke TKP karena sebelumnya Lek telah melaporkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Sultan Doson. Kemudian Sultan Doson pun ditangkap. Akhirnya film pun berakhir dengan Daniel mendapatkan tamparan dan ciuman dari Irene. Seperti kata pepatah, setelah kesusahan datanglah kesenangan. Privilege selalu milik orang yang good looking. Sekian dan terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan radio dari Dim Movie. Kita akan kembali ke film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question?